Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Malam hari ini kita belajar satu ayat Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, yaitu Adam dan Hawa. Rabbana dzalamna anfusana, wahai Rabb kami telah mendolimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, hiyal kalimatul lati talaqaha Adamu mir rabbih azza wa jalla. Ketika Nabi Adam diturunkan dari surga karena kesalahan beliau memakan pohon yang terlarang, begitu sampai ke bumi, maka Allah langsung memberikan ilham berupa satu kalimat ini. Jadi kalimat ini adalah kalimat taubat dari Nabi Adam dan Hawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk redaksi taubatnya Nabi Adam ini juga berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa yang pertama, begitu Nabi Adam turun ke bumi, beliau langsung menyadari kesalahannya dan langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, para ulama menyatakan bahwa taubatnya Nabi Adam ini langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sejak saat itu dosa-dosanya Nabi Adam sudah terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berbeda dengan akidahnya orang Nasrani yang menyatakan Nabi Adam ini masih berdosa, sehingga dosanya diwariskan kepada seluruh anak keturunan Nabi Adam. Maka mereka punya akidah sampai hari ini, karena setiap manusia menanggung dosa warisan, maka harus ada juru selamatnya, yaitu Tuhan mereka yang mereka yakini sebagai Yesus Kristus. Adapun akidahnya seorang muslim, tidak ada yang namanya dosa warisan. Dosanya Nabi Adam langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sejak hari pertama beliau tinggal di bumi ini. Kemudian pelajaran yang berikutnya, bahwa lafaz istighfar ini tidak harus dengan ucapan astagfirullah, tetapi bisa juga dengan menggunakan lafaz sebagaimana Nabi Adam ini. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di sini Nabi Adam mengawali dengan mengakui dosa-dosanya. Maka Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya beliau mengatakan, ini Nabi Adam mengawali dengan pengakuan terhadap dosa, dan ini penting ketika kita istighfar. Kemudian lafaz wa illam taghfir lana wa tarhamna, ini secara tidak langsung Nabi Adam memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebagai satu pilihan istighfar yang lain. Termasuk bentuk istighfarnya Nabi Yunus juga bisa kita gunakan ketika beliau menyadari dosanya, meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah, kemudian ditelan oleh ikan yang besar. Beliau mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini isinya kalimat tauhid dan pengakuan terhadap dosa, sekaligus ini lafaz istighfar.
yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah rahimakumullah, pelajaran yang lain adalah bahwa ini kisah Nabi Adam, manusia yang sangat istimewa. Bentuk istimewanya Nabi Adam adalah Nabi Adam inilah manusia yang langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tangannya Allah langsung. Di dalam surat Shad ayat 71 Allah berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharam min tin." Ingatlah ketika Rabb kamu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Ini istimewanya Nabi Adam. Maka kalau di dalam ayat Quran kita mendengar manusia diciptakan dari tanah, maksudnya adalah Nabi Adam. Selain Nabi Adam tidak ada yang diciptakan langsung dari tanah. Salah satunya Allah berfirman ketika menjelaskan proses penciptaan manusia, sumbernya adalah mimma immahin, dari air nutfah atau sperma yang lemah dan hina. Ini bagi selain Nabi Adam. Adapun Nabi Adam khusus langsung diciptakan dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Kelebihan Nabi Adam yang lain adalah Allah langsung yang memberikan ruh kepada jasadnya Nabi Adam. Setelah itu Allah muliakan Nabi Adam, dimasukkan ke dalam surga tanpa pernah merasakan tugas-tugas di dunia dulu. Bahkan begitu dimasukkan ke dalam surga, Nabi Adam masih dimuliakan oleh Allah karena seluruh malaikat penghuni jannah diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Tetapi ternyata dengan seluruh kelebihan Nabi Adam ini, begitu beliau melakukan satu dosa saja, hukumannya sangat berat sekali, yaitu Allah mengeluarkan Nabi Adam dari jannah. Orang yang seistimewa itu ternyata begitu menikmati kenikmatan di jannah, melakukan satu dosa saja langsung dikeluarkan oleh Allah dari jannah. Harus tinggal di dunia untuk beribadah, nanti dikembalikan ke jannah lagi. Ini berarti bahwa kita sebagai manusia biasa belum pernah masuk ke dalam jannah, baru bisa mengharapkan untuk masuk jannah, sementara kita membawa banyak sekali dosa, setiap hari melakukan sekian banyak dosa. Ini artinya kita jauh lebih tidak pantas seharusnya dibanding Nabi Adam untuk masuk ke dalam jannah. Maka ini sebagai satu pelajaran juga bahwa salah satu syarat masuk jannah adalah dosa-dosa kita memang harus dibersihkan semuanya. Maka pentingnya memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasul mengatakan at-taibu minadzanbi kama la dzanbalahu. Orang yang bertaubat dari dosanya ini statusnya sama dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ini pentingnya taubat dan istighfar untuk membersihkan dosa kita sehingga layak untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang lain adalah bahwa perintah taubat ini sifatnya segera. Di dalam syariat Islam ada kewajiban yang sifatnya muwasa, diperluas. Jadi ibadah ada yang hukumnya wajib tetapi boleh ditunda karena ada kepentingan yang lain. Contohnya ibadah haji. Ini sifatnya muwasa, bisa ditunda. Walaupun kalau belum dijalankan dan dia mampu tetap terkena beban harus haji. Tetapi juga ada ibadah yang lain yang sifatnya mudhoyak, waktunya sempit. Begitu ada perintah harus sesegera mungkin dikerjakan. Seperti misalnya kewajiban zakat mal, maka begitu sudah masuk haul harus segera ditunaikan. Maka begitu juga dengan perintah taubat. Taubat ini kewajiban yang sifatnya mudhoyak, harus segera dikerjakan. Karena taubat ini ada batas akhirnya. Inna waha yakbalu taubatal abdi malam yuwarwir. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat dari seorang hamba selama rohnya belum sampai di tenggorokan.
Begitu roh sudah sampai di tenggorokan, maka itulah batas akhir taubat. Begitu manusia mati, itulah hari kiamat bagi dia. Karena sejak saat itu sudah tidak bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Adam di ayat ini begitu beliau turun ke bumi, pekerjaan yang langsung beliau kerjakan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga ini diperintahkan kepada kita, begitu berbuat dosa adalah bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan orang yang menunda-nunda tobat itu kesalahannya ada dua. Pertama salah karena berdosa, yang kedua salah karena menunda-nunda taubatnya. Ada satu ungkapan yang lain, orang bertobat itu seperti mencabut tanaman. Mungkin di depan rumah kita ada tanaman yang masih sangat kecil. Kalau kita cabut hari ini dengan satu tangan saja ringan. Tetapi kalau kita mencabut tanaman itu kita tunda 2 tahun, tanaman itu sudah semakin besar sehingga kita cabut sendiri tidak bisa. Semakin besar tanaman semakin berat untuk dicabut. Maka begitu juga dengan taubat. Taubat itu kalau segera mungkin kita kerjakan lebih ringan untuk meninggalkan dosa. Tapi kalau dosa itu sudah dibiarkan jadi kebiasaan sampai taraf kecanduan, maka biasanya taubat semakin berat. Dan yang namanya Allah mencabut ruh manusia itu seperti Allah menurunkan hujan. Misalnya hari ini langsung turun hujan, tidak peduli kita membawa payung atau tidak. Kalau sudah jatah turunnya hujan, ya turun hujan. Yang bawa payung bisa berlindung dengan payungnya, yang tidak membawa juga akan kehujanan. Begitu juga dengan taubat. Allah itu ketika mencabut roh seorang hamba tidak peduli dia sudah bertobat atau belum dari maksiatnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, pelajaran yang lain dari ayat ini adalah bahwa ketika di surga ada 2 macam dosa yang dikerjakan. Pertama dosanya Nabi Adam dan Hawa, yaitu memakan pohon yang terlarang. Yang kedua dosanya iblis, yaitu tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ibnu Qayyim menyimpulkan dosanya Nabi Adam ini lebih ringan karena dosa menuruti hawa nafsu. Sementara dosanya Nabi Adam tidak mau sujud atas perintah Allah, ini dosanya lebih besar karena dia takabur. Maka kesimpulannya dosa mengerjakan maksiat memang berat, memang besar, tetapi masih jauh lebih besar dosanya orang yang meninggalkan perintah. Maka Ibnu Qayyim mengatakan dosa orang yang meninggalkan sholat itu lebih berat daripada dosa orang yang minum khamr sekalipun atau bahkan berzina sekalipun. Karena orang kalau dosanya meninggalkan kewajiban itu biasanya sifatnya karena takabur, sombong, tidak merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dosa meninggalkan perintah itu potensi tobatnya lebih sedikit. Berbeda dengan maksiat yang beda dengan dosa yang sifatnya mengerjakan maksiat. Pelakunya mengerjakan karena dorongan hawa nafsu. Dan memang kadang-kala memang ada kebutuhan untuk maksiat. Maka orang yang maksiat seperti ini dalam hatinya merasa memang itulah perbuatan yang dosa, sehingga punya potensi lebih besar untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga buktinya Nabi Adam begitu turun ke bumi langsung tobat. Sementara iblis malah minta ditunda hidup di dunia sampai nanti hari kebangkitan untuk selalu menggoda keturunan Adam. Kemudian yang terakhir, pelajaran dari ayat ini adalah Nabi Adam diturunkan ke bumi ini dalam rangka untuk menjalankan hukuman, bukan dalam rangka untuk menikmati kenikmatan dunia. Dan itu juga dialami oleh seluruh anak keturunan Nabi Adam, termasuk kita. Jadi kita ini hakikatnya bukan penduduk bumi, tetapi penduduk jannah. Sebagaimana bapak kita sebetulnya juga penduduk jannah. Hanya saja kita hari ini dimasukkan ke bumi ini dalam rangka untuk menjalani hukuman, menjalani ujian. Makanya sepanjang hidup di dunia ini isinya hanya perintah, larangan, termasuk harus menerima berbagai macam musibah. Karena memang dunia ini tempat kita untuk menjalani hukuman dan ujian. Adapun
tugas kita hari ini adalah sebagaimana Nabi Adam dulu di dunia memaksimalkan waktu untuk beribadah agar nanti kita bisa kembali ke kampung halaman kita, yaitu di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian satu ayat surat Al-A'raf ayat 23, tafsir yang singkat juga termasuk penjelasan para ulama. Mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai motivasi bagi kita untuk meningkatkan ibadah dan tobat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.